Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan limpahan rahmat, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di siang hari yang berbahagia ini Allah masih curahkan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa dengarkan tausiah ilmu agama yang akan menambah perbendaharaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak pernah kita lupa kita hadiahkan ke ruh baginda alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Nikmat yang Allah berikan kepada kita tak pernah sedikit pun terhenti, baik yang kita minta maupun yang kita tidak minta. Nikmat Allah selalu datang kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ibaratkan nikmat yang Allah berikan itu, kita ibaratkan ranting-ranting pohon sebagai penanya, lautan luas itu sebagai tintanya, kata para pujangga. Niscaya, dan daun-daunan itu sebagai kertasnya, niscaya kalian tidak akan bisa daripada menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa doa saya tidak dikabulkan? Berdoa kita kepada Allah, apa yang kita hajatkan belum dikabul Allah, padahal sebenarnya apa yang kita minta kepada Allah sudah dikabulkan Allah. Kadang-kadang tidak cocok dengan kita. Ada yang dipending Allah dulu, kemudian Allah ganti apa yang kita minta dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sudah bergabung alhamdulillah, jangan lupa diikuti hostnya, diikuti, di follow, dibagikan biar lebih banyak yang ikut mengaji bersama kita di jelang sore yang berbahagianya. Apa judul kita di kesempatan yang berbahagia ini? Berkah hakikat dalam hidup. Bekal hakikat dalam hidup. Apa bekal hidup kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hidup kita sehari-hari, yang dimana kita dihadapkan dua jalan, ashabul yamin wa ashabus simal. Manusia bisa berada di jalan yang benar, terkadang bisa di jalan yang salah. Kita digoda tiap hari. Karena itu sudah janji iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia meminta kepada Allah. Ketika Nabi Adam diciptakan Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami ciptakan Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu, ketika kami katakan kepada malaikat sujudlah kamu kepada Nabi Adam, fasajadu, sujudlah mereka para malaikat, illa iblis, kecuali iblis. Jadi akibat iblis ini diusir dari sorga karena dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan sujud sholat ya saudara, tapi sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Apa katanya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur. Maka ini yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Jadi kita jangan salah, iblis ini yang akan menggoda kita, mulai kita dari akil balik sampai meninggal dunia. Iblis tidak akan terlepas dari genggaman dia. Iblis akan selalu menggoda kita. Jadi apa bekal kita di dalam kehidupan ini? Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita yang pertama adalah
Muahadah. Bekal kita yang pertama adalah muahadah. Apa itu muahadah? Mengingat perjanjian-perjanjian yang kita buat dengan Allah. Apa yang kita sudah janjikan dengan Allah ketika kita lahir, ketika kita masih dalam kandungan, ditanya Allah, alastu birabbikum? Apakah saya ini adalah Tuhanmu? Dulu kita ketika di dalam kandungan Allah tanya, hai manusia, alastu birabbikum? Apakah saya ini Tuhanmu? Qalu bala sahida. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ketika kita salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku lillahi rabbil alamin. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, penguasa langit dan bumi, semesta alam ini. Ingat janji kita dan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita di atas dunia ini? Allah ciptakan kita ke atas dunia bukan karena tidak ada sebab. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku kata Allah. Allah hanya memerintahkan kepada kita, aqimus shalah, dirikan salat. Mendirikan dan mengerjakan itu berbeda saudara. Kalau hanya sekadar mengerjakan, dia kerjakan salat, selesai dia salat, selesai kewajibannya. Tidak ada kehusukan, tidak ada kehati-hatian dalam pembacaan Quran, dalam membaca Fatihah. Padahal Al-Fatihah itu adalah daripada rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau Fatihahnya kurang bagus. Kalau Fatihahnya tidak fasih, tidak sesuai. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita yang pertama adalah muahada, mengingat perjanjian-perjanjian kita yang kita buat dengan Allah. Kita sudah berjanji, Allah, salatku aku serahkan kepadamu. Salatku, ibadahku juga aku serahkan kepadamu ya Allah. Hidupku, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Allah, berarti rezeki kita sudah kita serahkan kepada Allah. Tinggal kita berusaha, berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah rezeki tersebut akan datang kepada kita. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi ragu-ragu. Ingat perjanjian kepada Allah. Asalkan kita taat, asalkan kita patuh dan tunduk dengan ajaran Allah, dengan perintah Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa betul-betul kepada Allah, akan Allah berikan makhraja, jalan keluar dalam segala permasalahannya. Baik permasalahan anaknya, permasalahan keluarganya, permasalahan lingkungannya. Takwa kepada Allah kunci makhraja, Allah berikan kita jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepada kita rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka saudaraku yang dirahmati Allah. Makanya bekal kita yang pertama, ingat, agar kita tidak jauh dari radha Allah, agar kita tidak jauh dari Al-Quran, dari sunnahnya Rasulullah SAW. Ingat, apa tujuan saya dihidupkan di atas dunia ini? Apa perjanjian saya dengan Allah? Bukankah saya sudah dibatasi umur oleh Allah? Umurku dengan umur umatku antara 60-70. Maka saya ingat perjanjian dengan Allah. Kita di atas dunia ini tidak lama saudaraku. Tak lama kita di atas dunia ini. Kalau kita lupa janji-janji kita dengan Allah, ketika kita pulang kepada Allah, rasanya berat untuk berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena kita ingat daripada amal ibadah yang kita kerjakan, kita timbang-timbang sendiri saudara, nampaknya lebih banyak perbuatan keji daripada yang ma'ruf yang kita kerjakan. Lebih banyak dosa-dosa yang kita kerjakan daripada pahala-pahala amal ibadah yang Allah perintahkan. Sedekah, tahu kita berapa sedekah kita. Puasa kita sering ketinggalan. Ta'lim, majelis ta'lim sering kita tidak ikut.
Dan kita tahu amal yang kita bawa ketika berhadapan, ketika mau pulang kepada Allah sangat-sangat sedikit, sehingga orang-orang ketika dia mau kembali kepada Allah berat hatinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muahadah, mengingat perjanjian dengan Allah. Yang kedua, mujahadah. Apa itu mujahadah? Bersungguh-sungguh mencapai takwa dan ridha Allah. Bersungguh-sungguh mujahadah, bersungguh-sungguh mengharap ridha dan takwa kepada Allah. Bersungguh-sungguh kita yang dulunya hanya mengerjakan sholat wajib aja. Zuhur dia kerjakan, asar dia kerjakan. Tapi dimulai mujahadah. Makin ditambahnya ibadah kepada Allah, ditambahnya sholat sunnah. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, kemudian ba'da maghrib, qabliyah isya, ba'da isya. Makin mujahadah ya. Makin bersungguh-sungguh untuk mendekatkan dengan Allah. Dia laksanakan puasa Ramadan, Senin Kamis juga dilaksanakan. Puasa sunnah dia kerjakan. Puasa ayyamul bid'ah, ayyamul bid atau pertengahan bulan dia kerjakan. Ini adalah mujahadah kepada Allah, bagaimana kita biar dekat, bersungguh-sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa, takut kepada Allah, kita harus mendekat dengan Allah. Beda kita takut dengan harimau, singa. Kalau kita takut dengan singa, jangan dekat-dekat, habis kita dibuatnya, saudaraku. Tapi kalau kita takut dengan Allah, malah kita mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita selalu dibimbing Allah, agar diberikannya Allah ilham kepada kita, diberikan kita petunjuk. Bukankah ketika kita salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Makanya ketika kita membaca Fatihah, mari kita bersama-sama belajar, saudaraku. Kalau Fatihahnya nanti salah, pengucapan hurufnya salah, maka lain pula lah artinya. Ihdinas siratal mustaqim, qaf, dia buatnya ihdinas siratal mustaqim. Udah beda artinya, saudara. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kalau mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ini adalah salah satu mujahadah. Berusaha kita mendekatkan diri dengan Allah. Salah satunya memperbaiki bacaan Quran kita, memperbaiki bacaan solat kita. Jangan dari SD, dari TPQ, dari MDTA sampai SMP, SMA, sampai sudah berkeluarga, bacaan solat kita, bacaan Quran kita tidak pernah berubah. Istiqomah dia di situ. Nauzubillah. Padahal kita sudah dianjurkan, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Ya, tuntutlah ilmu itu sampai kita mati. Jangan istiqomah baca rohnya, baca ha kecil tidak bisa. Karena kalau Fatihahnya tidak sah, saudaraku yang dirahmati Allah, Fatihahnya tidak sesuai dengan makharijul hurufnya, maka beda artinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami Allah ke jalan yang lurus. Terbaca oleh kita, ihdinas siratal mustaqim, kita buat huruf ka, tunjukilah kami ke jalan yang berduri. Artinya ke jalan yang sesat, hati-hati. Maka perbaiki, berusaha kita mujahadah kepada Allah. Perbaiki solat kita, perbaiki gerakan solatnya, perbaiki. Harus kita tahu mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram kita lakukan di dalam solat. Mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh dekat dengan Allah. Salah satunya memperbaiki bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada ha kecil, saudaraku. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya huruf ha besar, tapi dikecilkan, dihaluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika himnya dirapatkan mulut, saudaraku ya. Him, jangan hin. Nanti seolah-olah suaranya nun. Hin. Tapi dia apa? Ditutup mulut. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pangkal tenggorokan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah, kecil, jangan ar-roh. Ar-Rahmanir Rahim. Tutup. Him. Kita berbaik mujahadah kepada Allah agar perbaikan solat kita, perbaikan bacaan solat, perbaikan gerakan-gerakan solat itu harus kita belajar, saudaraku. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Man asli ya. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kanasta'in, kanasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bermujahadah kita kepada Allah salah satunya adalah memperbaiki bacaan Quran. Apalagi berinfak, bersedekah, berbagi kepada sesama, itu adalah mujahadah kepada Allah. Mana lagi caranya? Ikuti majelis-majelis taklim. Ikuti pengajian-pengajian. Ustaz, saya tidak bisa Ustaz datang ke pengajian, kaki asam urat, tak bisa jalan. Ikuti pengajian-pengajian yang ada dimanapun, mau di televisi, mau di YouTube, mau dimanapun berada. Ikuti. Ini adalah mujahadah. Salah satu kesungguhan kita agar kita dekat dengan Allah. Harus mujahadah, saudaraku. Jangan kita istiqomah, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengetahui bagaimana syarat-syarat sholat. Apa itu sholat? Apa itu sholat, saudara? As-salatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa adalah doa. Setiap doa itu disebut dengan sholat menurut bahasa. Tapi menurut istilah, apa itu sholat? Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau orang tanya apa itu sholat, itulah beberapa perkataan, beberapa perbuatan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang disebut dengan salat. Kita pelajari, saudaraku yang dirahmati Allah. Harus mujahadah. Mujahadah, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dirahmati Allah, adalah muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu merasa diri ini diwaskat atau diawasi malaikat. Diawasi malaikat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bekal kita yang ketiga, kita harus muraqabah. Artinya diri kita ini selalu diawasi Allah. Kalau kita sadar diri bahwa kita ini diawasi Allah, dipantau Allah, takkan berani kita korupsi. Takkan berani kita mengambil hak yang bukan hak kita. Takkan berani kita mengambil hak orang lain. Takkan berani kita mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya keluar dari mulut kita. Kenapa? Merasa diawasi Allah. Muraqabah. Sama dengan anak, ketika dia sholat kita awasi gini. Husuk kali anak kita sholat. Husuk kali dia, kayak orang suluk aja. Begitu maunya kita ketika sholat kepada Allah. Kita merasa diawasi Allah. Kita dipantau Allah. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, semua permasalahan dunia, urusan dunia tinggal. Ketika kita lepas sandal kita, masuk ke masjid, urusan dunia tinggal semua. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lain kecil. Muraqabah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Leton saya fotografi ya. Masya Allah. Jadi harus merasa diawasi oleh Allah. Waskat, pengawasan malaikat Allah.
Karena tidak ada satu perbuatan yang kita kerjakan di dunia ini kecuali itu tercatat raqibun atid, diawasi oleh malaikat raqib dan atid, saudaraku yang dirahmati Allah. Ketika kita sholat, ketika kita ibadah, ketika kita puasa, merasa diawasi Allah. Tengok puasa, muraqabah kita di bulan puasa luar biasa. Kita berpuasa hanya Allah yang tahu, tetangga tak ada yang tahu, kawan kita satu rumah pun pasti tidak tahu kita puasa atau tidak. Andai kita pergi ke dapur, kita minum tidak ada orang, manusia tidak akan tahu. Tapi Allah Maha tahu. Kita mengetahui Allah itu tahu kalau kita tidak berpuasa, kita tidak mau minum sedikit pun. Ketika kita berwudu, alangkah hati-hatinya kita ketika berwudu di bulan puasa. Takut setetes air masuk ke dalam mulut kita. Kenapa? Karena di situ kita merasa muraqabah, merasa diawasi Allah. Jadi muraqabah di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa tingginya. Ini yang harus kita bawa ketika keluar dari Ramadan. Ketika berdagang, muraqabah. Ini saya diawasi Allah. Tidak boleh timbangan saya kurangi. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang dalam timbang menimbang. Orang yang berani curang dalam timbang menimbang berarti dia tidak muraqabah. Dia menyangka Allah itu hanya di masjid, Allah itu hanya di tempat pengajian, hanya di masjid, di surau. Di luar ini tidak ada Allah. Menurut dia, menurut pandangan dia, sehingga dia curang dalam timbang menimbang. Di masjid ada Allah, di luar tidak ada Allah. Menurut dia, makanya dia mau korupsi. Makanya dia mengambil hak orang. Makanya mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor. Karena tidak merasa diawasi Allah. Setiap manusia yang sudah merasa dia diawasi oleh Allah, muraqabah dia, insya Allah tak sembarangan yang keluar dari mulutnya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, manusia itu innamal mu'minuna kannahal. Orang beriman itu seperti lebah. Allah memberikan perumpamaan terhadap orang-orang beriman bahwa orang beriman ini seperti lebah. Kenapa seperti lebah? Kita kaji apa itu lebah. Lebah itu makanannya adalah yang baik-baik. Dan yang keluar daripada lebah adalah yang baik pula. Apa makanan lebah? Tidak pernah lebah makan tahu. Tidak pernah lebah makan durian. Tapi yang dia makan adalah saripati bunga. Yang dikeluarkannya ada madu. Lebah memakan madu. Orang beriman seperti lebah. Maksudnya bagaimana? Orang beriman yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang lembut, yang mengandung hikmah. Apa yang diucapkannya adalah yang berhikmah. Dan apa yang keluar dari mulutnya semuanya mengandung hikmah. Itulah orang-orang beriman, sama dengan seperti lebah. Apalagi yang lainnya? Lebah itu kalau dia hinggap di suatu ranting, tak pernah ranting itu patah gara-gara dia hinggap di sana. Orang beriman seperti itu juga. Orang beriman kalau dia datang di suatu kampung, tak pernah orang beriman, orang Islam itu mencari-cari masalah, membuat keonaran, tidak pernah. Orang Islam kalau dia masuk satu kampung, rahmatan lil alamin, kampung itu tidak akan terusik. Tak pernah mengusik orang. Begitu juga dengan lebah. Lebah hinggap dia di satu ranting pohon, tak pernah mengganggu, tak pernah dibuatnya ranting pohon itu patah. Orang beriman juga seperti itu. Yang ketiga, lebah tidak pernah cari-cari masalah. Lebah tidak pernah cari-cari masalah, tapi pantang kalau ada yang cari masalah dengan dia. Lebah kalau kita ganggu, lari kita, hinggap lari kita sampai ke sungai, ditungguinya kita di atas sungai itu. Keluar kau, cuk, langsung dipatok, langsung kita di apanya kan, disengatnya kita. Orang beriman seperti juga. Orang beriman tidak pernah cari-cari masalah, tidak pernah cari-cari lawan, tapi ketemu lawan tidak akan pernah lari. Dia kejar itu mau kemana. Andai pun masuk ke dalam lubang semut, orang beriman tidak akan pernah takut apapun, asalkan tidak kita yang memulai.
Jangan sampai harga diri orang Islam dijak-injak. Orang Islam tidak ada takutnya karena dia tahu bahwa orang Islam adalah diawasi oleh Allah. Karena dia tahu kita ini adalah berjalan di atas tuntunan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Islam tidak ada takutnya selama dia di jalan yang benar, selama dia tidak salah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka merasalah hidup ini muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, mau keluar rumah, tengok pakaian kita, membuka aurat enggak? Ya Allah, saya diawasi Allah. Allah melihat saya bagaimana saya pakaian keadaan saya bagi perempuan. Merasa kita diawasi Allah. Allah melihat bagaimana cara kita berpakaian. Ketika kita merasa muraqabah, pakai pakaian yang menutup aurat. Jangan mau keluar dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Jangan keluar dengan dia. Kalau tidak ada hubungan darah, kalau tidak ada hubungan daripada ikatan pernikahan, jangan mau dibonceng ke sana kemari, haram. Maka merasalah diawasi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apa bekal kita yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah? Yang pertama muahadah, mujahadah, muraqabah. Kemudian yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus muhasabah. Muhasabah itu apa, saudara? Introspeksi diri, menilai dan memeriksa kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Ya Allah, di umur saya dulu yang ke-25 jarang saya sholat. Di umur saya yang ke-30 jarang saya ibadah kepada Allah. Andai saya mati ya Allah hari ini, detik ini, jam ini, apa yang akan saya bawa menghadapmu ya Allah? Muhasabah kita. Ya Allah, bacaan Quran saya masih sedikit, infak saya masih sedikit, puasa saya hanya yang wajib, bahkan ada yang tertinggal puasa-puasa yang dahulu. Muhasabah kita, introspeksi diri kita kepada Allah, perbaiki hubungan antara keluarga, hubungan silaturahmi kita antara adik beradik, antara anak dengan orang tua. Muhasabah kita. Ya Allah, apakah sudah cukup bakti yang sudah saya berikan kepada orang tua saya selama ini? Muhasabah kita kepada Allah. Perlunya muhasabah. Jangan kita terlena di atas dunia yang hanya kehidupan sementara ini. Ad-dunya'u la'ibun. Dunia ini adalah panggung sandiwara, permainan yang nantinya akan kita tinggalkan. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Kalau kita tidak meninggalkan dunia, dunia ini meninggalkan kita. Dalam keadaan siap atau tidak siap, maka dunia ini akan meninggalkan kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Perlu muhasabah kita. Muhasabah, lebih banyak kita megang Al-Quran atau megang HP? Lebih banyak kita megang HP apa megang Al-Quran? Lebih banyak mengucapkan kata-kata yang bagus, yang bermanfaat, apa lebih banyak kata-kata yang kotor yang keluar setiap hari dari mulut kita? Lebih banyak kita berzikir atau melalaikan diri dari Allah? Lebih banyak kita jalan ke masjid, apa jalan ke mall, apa jalan kemana-mana? Apakah kita lebih banyak lari kemana-mana? Lari berkilo-kilometer, 10 kilo, 20 kilo, sanggup kita? Padahal rumah dekatnya dari rumah kita, masjid, musola dekat dengan rumah kita, tidak sampai 10 meter, tidak sampai 20 meter, tidak sampai 100 meter. Tapi kita tidak sanggup melangkah ke sana. Introspeksi diri, muhasabah kita. Andai Allah cabut nyawa kita, kembali kepada Allah, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Harta kalau hanya disimpan, tidak akan bermanfaat, tidak akan membuat tabungan kita di akhirat. Tapi kalau ada harta kita infakkan, kita bagi kepada anak-anak yatim, kita santuni anak-anak yatim, fakir miskin, tetangga kita yang kurang mampu, harta bisa dibawa mati dengan cara bersedekah, berinfak kepada sesama tetangga. Muhasabah diri kita. Perlunya muhasabah, menghisap diri kita. Itu artinya muhasabah. Menghisap, menghitung bagaimana kita tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Perbaiki. Sebaik-baik manusia, yang lebih baik dia hari ini daripada hari kemarin.
Dulu kita sudah banyak lalai kepada Allah. Jangan kita pernah ketika kita jauh dari Allah, jangan merasa saya tidak akan diampuni Allah. Selama ini saya sudah jauh dari Allah. Selama ini saya sudah sangat-sangat jauh dengan Allah. Jangan berputus asa. Orang Islam itu tidak boleh berputus asa. Andai dosa kita sepenuh langit dan bumi, sebanyak pasir di pantai, kalau kita taubat kepada Allah, kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita itu diampuni Allah. Perbaiki, ingat masa depan kita. Muhasabah dengan masa-masa yang lalu, perbaiki di masa-masa yang akan datang ini. Jangan sampai ajal sudah datang menjemput kita, baru kita mau bersedekah, baru kita mau sholat. Ya Allah, kalau saya sehat baru saya sholat katanya. Sehat nih, berapa lama kita sehat diberikan Allah? Nikmat ini banyakkan kemaksiat atau keibadah kita lakukan? Banyakkan lalai atau ibadah kita lakukan? Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini, saudaraku. Kemudian yang kelima, yang terakhir, saudaraku, mu'aqabah. Bekal kita yang kelima adalah mu'aqabah. Apa itu mu'aqabah? Senantiasa memberikan sanksi, hukuman terhadap diri sendiri apabila melakukan kesalahan. Ketika kita memperbuat kesalahan yang menurut kita salah dengan Allah, hukum diri kita sendiri. Apa hukumannya? Ya Allah, saya sudah memperbuat kesalahan dosa. Misalnya dengan tidak sengaja ketinggalan sholat, maka qada sholat kita. Kemudian apa hukumannya kita buat? Hukumannya saya harus begini. Misalnya saya harus bersedekah kepada yatim dengan jumlah yang segini. Itu kita buat hukuman terhadap diri kita. Mu'aqabah, memberikan sanksi terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi yang lima ini, saudaraku, bekal kita dunia, di akhirat nanti akan kita dapatkan manfaat yang kita kerjakan sekarang ini. Mu'ahadah, mujahadah, muraqabah, muhasabah, mu'aqabah. Ingat yang lima ini, insya Allah ketika kita hidup di atas dunia ini akan selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah agar kita selalu diberikan hidayah. Karena ketika kita salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Demikian saudaraku, amin ya. Bundaku, ayahanda, bunda yang mau bertanya silakan diketik aja ya. Kalau bisa kita jawab nantinya, insya Allah kita jawab. Jangan lupa di share, jangan lupa dibagikan ya. Kemudian jangan lupa diikuti hostnya Bang Regar, agar insya Allah nanti kalau kita live di kesempatan hari yang lain bisa kita ikuti. Bunyikan tanda loncengnya ya, tekan tanda lonceng, ikuti hostnya. Insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Sarah ya, Bunda Sarah yang telah mengikuti host. Masya Allah, semoga Anda diberkahi Allah. Allah jadikan keturunanmu menjadi keturunan orang-orang yang soleh dan soleha. Ya, Masya Allah. Saya doakan yang bergabung di sini, Allah mudahkan segala urusannya, Allah limpahkan rizki dalam keluarganya, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, berkah rizkinya, berkah hidupnya, husnul khotimah, mengucap la ilaha illallah. Terima kasih Ubaidah Nasution, Masya Allah mengikuti. Amin ya Allah. Rof, ya Allah, amin. Ikuti hostnya ya. Nanti kalau kita live bisa nanti bergabung lagi ya kan. Bunyikan tanda lonceng. Ketika Bang Regar nanti live, bisa kalian dapat notifikasinya ya. Kita absen dulu saudara-saudaraku yang ada di room kita ini. Ini dari mana saja ini ya? Silakan. Salam dari Pekanbaru Riau. Ikuti hostnya. Yang mau bertanya silakan bertanya. Boleh masalah sholat, boleh masalah puasa, boleh masalah apa yang lain. Insya Allah kalau saya dapat nanti saya jawab. Kalau tidak kita tanyakan guru-guru kita. Mohon maaf, minum dulu sedikit ya. Bismillah. Alhamdulillah. Silakan yang mau bertanya Bunda ya. Salam dari Manado Ustaz. Masya Allah. Sehat selalu ya. Maipota Buga. Salam dari Manado. Semoga Anda istiqamah mengerjakan perintah Allah.
dimudahkan segala urusannya. Amin. Dari mana saja? Ini dari Manado, yang lain dari mana saja? Bunda, ayahanda semua, kakanda, sanak saudara. Masya Allah. Indahnya menjalin silaturahmi dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Salam dari Labu Selatan. Masya Allah, Labuhan Selatan. Labu siapa ya? Masya Allah. Dongoran, Dongoran ini Siregar ini. Dongoran ini Bang Regar juga ini, Bang Regar kalau tidak salah ya. Ibu Sarini, salam dari Lampung Utara. Masya Allah Ibu Sarini. Sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Berkah selalu, semoga anaknya anak-anak yang soleh. Salam Ustaz dari Bandar Lampung. Masya Allah Bu Yati Mulyana, sehat selalu Bun. Jangan lupa ikuti hostnya Bang Regar. Ditekan tanda ikuti, tanda merahnya itu ya, diikuti. Salam dari Serang Banten Ustaz. Masya Allah Bunda Yusr, ini selalu istiqomah ini ya. Ada yang dari Banten Bunda ini. Sehat selalu Bun. Salam dari Mojokerto Triwulan Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Jangan lupa ikuti Bang Regar, di share-share. Ustaz mau bertanya mengenai mengkodo sholat yang tertinggal. Silakan. Apa pertanyaannya? Bunda Mei Pota Buga. Saya dari Bandung, terima kasih. Sangat bagus Tosi, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Bunda Ibu Sarini, masya Allah, amin ya Allah. Salam Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, kita masbuk, apakah sholat rawatib yang terlewat bisa diqadha? Bisa diqadha, tapi sebagusnya Bunda, kita apa tadi? Kita masbuk, apakah sholat rawatib yang terlewat bisa diqadha? Masya Allah, bisa Bunda. Tapi sebagusnya kata guru kita, selama kita masih ada kodoan sholat yang tinggal di waktu kita dulu remaja, di waktu kita baru-baru dewasa, pada masa itu kita belum rajin-rajinnya sholat, masih bolong-bolong sholat kita. Makanya sebaiknya digantilah qobaliyah subuh, qobaliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobaliyah maghrib atau ba'diyah maghrib. Kita ganti saja dengan mengqadha sholat yang lalu. Misal kita mau sholat maghrib, kan ada qobaliyah, sebenarnya qobaliyahnya tidak ada, tapi boleh kita laksanakan sholat sunnah qobaliyah maghrib. Daripada kita melaksanakan daripada sholat sunnah, maka dianjurkan lebih baik kita sholat qadha. Kita qadha. Sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat qadha karena Allah Ta'ala. Habis itu nanti sudah selesai 3 rakaat kita kan, baru kita sholat maghrib adaan, tunai pada saat itu. Jadi bedanya kalau sholat yang kita kerjakan pada hari itu namanya adaan, tunai. Sedangkan yang kita kerjakan mengerjakan sholat-sholat yang lalu mengkodo namanya ya. Kodo artinya ganti. Nah saudaraku ya, mau sholat asar kita, sebelum sholat asar kan ada qobaliyah asar. Tidak usah kita qobaliyah asar, ganti saja mengkodo asar. Karena kodo sholat itu tidak ada batasannya, kapan saja bisa. Karena kalau kita mengerjakan sholat sunnah, padahal hutang sholat kita masih ada waktu kita remaja, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sepakat para ulama mazhab Imam Syafi'i, orang yang masih ada ketinggalan sholat pada masa yang lalu, maka haram dia melaksanakan sholat sunnah. Itu sebagian fatwa dari Imam Syafi'i itu. Jadi lebih bagus kita mengqadha sholat. Kapan kita selesai mengqadha sholat? Nanti ada gerakan dalam hati kita. Qadha aja tiap hari, qadha. Dikodo aja, dikodo. Itilu bi afdal. Kalau kita mengqadha sholat, dapat pahala qobaliyahnya, dapat juga lunas hutangnya. Kalau kita hanya melaksanakan qobaliyahnya aja dapat pahala, sedangkan tadi utang dulu masih tetap tertulis. Hutang sholat kita tidak terhapus. Tapi kalau kita qadha, udah kita qadha dengan penuh, dengan kehati-hatian, kita qadha dengan penuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengharap ridha Allah, meninggal kita padahal masih banyak qadhaan kita, insya Allah diampuni Allah. Karena sudah ada niat untuk mengganti. Belum sempat kita ganti ibadah kita yang dulu yang tertinggal, udah meninggal dunia kita, insya Allah dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan mau yang bertanya Bunda. Yang lain, Bunda Arif, masya Allah, terima kasih mawar-mawarnya ya.
Jangan terlalu banyak mawar, nanti dikira kuburan. Banyak mawar sana. Masya Allah. Silakan yang mau bertanya lagi, Bun. Bunda, ayahanda, abang handa, salam kenal juga Ustaz. Dari Brebes, Masya Allah, Bunda Arif dari Brebes rupanya ya. Oke, Apara, Masya Allah, Bang Regar ini juga ini dongoran ini ya. Apara kita ini. Silakan bertanya, tulang ya. Bang Dongoran. Ini dulu ya. Alhamdulillah. Yang mau bertanya seputar sholat silakan Bunda ya. Jangan lupa ikuti hostnya. Apara, ikuti hostnya ya. Masya Allah. Dari mana saja lagi nih Bunda? Makasih Ustaz. Bengkus 468. Sama-sama Bang Bengkus. Bunda Arif, itu kopi mantap. Biar minum dulu kopinya kan. Aduh, Masya Allah Bunda. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Orang yang sering bersedekah akan menjauhkan penyakit daripadanya. Jauh-jauh penyakit itu. Ada orang berobat kemana-mana berobat-obat. Tidak sembuh-sembuh. Bersedekah di kanak yatim. Orang-orang miskin di sampingnya. Sembuh penyakitnya, Alhamdulillah. Maksudnya Ustaz, sholat yang tertinggal misalnya maghrib, isya, subuh, zuhur, asarnya. Caranya gimana Ustaz? Maksudnya Ustaz, sholat yang tertinggal misalnya maghrib, isya, subuh. Ya kita kodo. Misal kita ketinggalan sholat apa? Kita ada kodoan sholat maghrib dulu. Kita kodo di waktu maghrib. Sebelum maghrib atau sesudah maghrib boleh kita kodo ya. Misalnya kita mau melaksanakan sholat maghrib, kan ada sholat sunnahnya sebelum qomat itu ada orang sholat sunnah qobliyah maghribnya. Kita ganti aja mengkodo maghrib. Nanti sesudah sholat maghrib kodo lagi. Boleh kita mengkodo berapa kali maghrib, berapa kali kita kodo boleh. 3 kali, 4 kali, 5 kali maghrib boleh. Ya, habis isya dia hantam lagi. Dia kodo subuh di waktu isya itu, dia kodo zuhur, dia kodo maghrib, dia kodo. Pokoknya kalau mengkodo itu kapan aja waktunya boleh. Tidak ada keharaman. Itu dia kalau mengkodo sholat itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Lebih baik kita kodo daripada kita mengerjakan sholat qobliyah. Karena kita kalau kerjakan qobliyahnya aja dapat. Utang-utang dulu masih ada. Al-Fakir Muhammad Abdul Bashid, guru kita ini. Bagaimana tuh Ustaz maksudnya? La nawa wala sholat. La sholat wala nawa. Nah, ini insya Allah nantilah kita jawab ini ya. Ini guru besar kita ini. Senang kali sama Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Bunda Arif. Masya Allah. Terima kasih Bunda Arif ya. Silakan bergabung lagi Bunda ya. Yang lain silakan bergabung. Bunda Arif mengirim kopi nih. Ini tidak bisa tidur nanti Bunda ini. Dikirim terus kopi nih. Payah tidur malam nanti. Masya Allah, Masya Allah. Nur Hasanah bergabung. Jangan lupa diikuti hostnya ya, yang sudah bergabung. Masya Allah. Bunda Arif, salam kenal Bunda ya, dari Pekanbaru. Ustadz, apakah wanita lebih baik sholat di rumah? Saya ingin jamaah di masjid, gimana Ustadz? Masya Allah. Jadi dulunya Nabi menganjurkan perempuan itu sholat di masjid. Karena masa itu kan Islam baru, ibaratnya baru-baru berkembang. Dulu pun pada zaman dahulu masih gelap juga dia kan. Lampu belum ada, kelistrikan belum ada. Jadi lebih abdolnya pada masa itu adalah di rumah. Tapi kalau di zaman sekarang selama tidak menimbulkan fitnah, artinya kalau kita ke masjid, ke musola itu tidak usah berlebihan apanya ya. Kiranya pakai minyak wangi sampai satu masjid itu mau mencium aroma dari parfumnya. Jadi membuat takut kita membuat fitnah. Jadi kalau kita ke masjid biasa aja, kalau mau pakai parfum sedikit-sedikit aja. Tidak usah mencolok kali artinya gitu ya. Jadi lebih bagus bagaimana? Iya, lebih bagus di masjid berjamaah.
Ajak ibu-ibu yang lain, kawan-kawan yang lain, sholat berjamaah di masjid. Lebih afdal di mana? Lebih afdal lagi di masjid berjamaah. Tapi kalau sudah menimbulkan fitnah, kita datang ke sana, tapi tujuannya ada karena menengok Pak imamnya ganti atau gimana itu, atau ada yang kita tuju yang lain, lebih baik sholat di rumah saja. Pokoknya niatnya hanya karena Allah. Tidak mencolok kalau kita ke sana. Pakaian pun mukenanya pakai yang putih aja. Lebih afdalnya ya. Tapi kalau kita tidak bisa menghindarkan hal yang demikian, ya sholat di rumah saja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz dari Pekanbaru. Iya, alhamdulillah. Bunda Fitrianis. Ustaz, hukum pinjam ke bank bagaimana? Itu sudah diterangkan guru kita Ustaz Abdul Somad ya. Minjam uang dengan uang kita pinjam, balik dengan uang lagi, haram, riba dia ya. Tak boleh. Ustaz boleh nanya? Tidak, boleh. Go Bang Samsudin Ade, Angkatan Darat. Bang Ade. Ya. Minjam uang ke bank itu kan kita pinjam uang. Nanti dibalikannya adalah uang. Itu haram. Uang dengan uang, kata guru kita Ustaz Samad, riba. Uang dengan barang, tidak riba. Itu aja konsepnya ya. Uang dengan uang, haram. Uang dengan barang, artinya jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramallahu riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Jangan lupa ya Bang Samsudin ikuti hostnya, Bang Didin, Kak Fatia ya, Bunda Fatia. Ikuti hostnya biar kita bisa silaturahmi ya. Berjumpa di alam nyata, ini kan di alam sosmed. Ada kata jumpa kita bisa bersilaturahmi. Karena silul arham, orang yang mau menjalin silaturahmi, tulul umur, bisa memanjangkan umur kita. Masya Allah. Bunda Arif banyak kali kopinya bun, tak bisa tidur nanti malam-malam nih bah. Saya sering ketinggalan sholat asar, bisa nggak dikodo sholat maghrib Ustaz? Makanya sebagusnya kan, saya sering ketinggalan sholat asar, bisa nggak dikodo sholat maghrib? Usahakan Bunda jangan ketinggalan sholat asar. Karena sebenarnya walaupun kita kodo, kita misalkan nanti saya kodo lah di waktu asar. Asarnya saya kodo di waktu asar. Ini yang sebenarnya sebagian ulama itu tidak membolehkan mengkodo. Kalau tinggal itu dosa kita katanya. Sebagian ulama mengatakan orang yang sudah meninggalkan sholat asar tidak bisa dikodo. Itu sebagian ada pendapat seperti itu. Karena takut kita hal yang terjadi seperti itu. Nanti kan bisa saya kerjakan dikodo aja di waktu maghrib. Itu takutnya. Kalau bisa jangan kita tinggal kecuali kita dalam keadaan sakit yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa lagi sholat betul-betul baru tinggal sholat kita. Kalau kesibukan dunia masih bisa ditinggal itu bun ya. Kalau bisa jangan ketinggalan sholat asar. Andai pun sebenarnya bisa juga kita kerjakan di sholat maghrib, tapi kita tetap dapat dosa meninggalkan sholat. Ya, usahakan Bunda udah jam 4 sholat dulu. Dunia ini tinggalkan aja dulu, sholat dulu sebentar 5 menit saja. Jadi walaupun kita kerjakan karena kita tadi tinggal sholat asar, dikerjakan waktu maghrib, kita masih dapat dosa daripada meninggalkan dengan sengaja. Man taraka sholata muta'ammidan, kata Nabi, ada hadisnya, faqad kafara zihara. Kita kafara zihara, kata Nabi. Walaupun kita kodo tadi kan, yang saya maksud tadi sholat yang terdahulu, yang sengaja kita, yang dahulu, yang pengetahuan agama kita masih sedikit, kita kodo. Tapi jangan kita nanti aja saya sholat asar di waktu maghrib. Jangan kita niatkan seperti itu Bunda ya. Usahakan sholat di awal waktu. Usahakan sholat sholat aja langsung. Jangan sampai sholat pada hari itu juga kita mengkodo pada maghribnya. Kalau bisa jangan ya. Tukar beras biasa dengan beras ketan riba enggak? Tukar beras biasa dengan kalau barang dengan barang tidak haram ya. Selama dua-duanya sepakat. Saya tukar beras ketan ya, padahal beras ketan lebih mahal loh. Tapi kalau yang bapaknya mau,
Pak, ini harga beras ketan saya lebih mahal loh, 12.000 per bungkus. Sedangkan beras apa tadi? Beras biasa, tukar beras Rose Brand dengan beras biasa kan berbeda apanya, harganya. Ada yang 6.000, yang beras ketan itu 12.000. Kalau dia memang setuju, tapi katanya, saya tukar Pak ya, beras ketan dengan beras Bapak ini, tapi Bapak nambah lagi. Itu jual beli tidak masalah ya. Selama kedua-duanya sepakat, jangan ada yang terzolimi. Tapi kalau Bapak tadi, harga saya 12.000, nambahlah Bapak lagi katanya. Silakan nambah. Iya Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasannya tentang mengkodok sholat. Makasih Bunda, berkah selalu ya. Lebih baik kita mengkodok sholat yang dahulu kita tinggalkan daripada kita melaksanakan sholat sunnah ya. Itu dulu kita kerjakan kodok. Karena kalau kita mengkodok, dapat pahala qobaliannya, dapat pahala ba'diyahnya. Terima kasih Ustaz, insya Allah saya menjaga aurat ke masjid dan tidak memakai. Ya, jangan berlebihan minyak wanginya, jangan mencolok kali apanya, mukena kita jadi bahan perhatian orang. Kalau kita datang jadi bahan perhatian, itu menimbulkan fitnah. Kalau seperti itu sholat di rumah aja ya. Itu lebih baik sholat di rumah. Tapi kalau kita biasa-biasa aja dan tidak boleh berlembut-lembut dengan laki-laki yang bukan mahram kita. Biasa kita tanya orang, suara kita jangan berlembut. Iya bang, tidak boleh. Itu tidak dianjurkan. Itu ya, tidak boleh berlembut-lembut dengan yang bukan mahram kita ya. Ustaz, bagaimana hukumnya orang tua yang tidak lagi mengakui anaknya sendiri? Kalau dia tidak mengakui anaknya sendiri, di akhirat kan nanti Allah akan mengadili kita. Mengadili setiap manusia yang kita kerjakan dari sebiji zarah sampai yang terbesar, tidak akan ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akui padahal itu anaknya, dan itu adalah kewajibannya, tanggung jawabnya, Allah nanti akan bertindak. Makanya jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah rubah hatinya, Allah lembutkan hatinya, minta sama Allah. Karena hati, qalbun ini bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Kadang dia keras, kadang dia lembut. Tergantung kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Farel mengikuti kreator live ya, Masya Allah. Mampir ke Brebes kota, bawa sama telur pesta saya, warungnya di pinggir. Masya Allah, Bunda Arif. Nanti kalau ke Brebes, mampir dulu ke warungnya Bunda Arif nih. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Ustaz, kok punya akun tidak dibaca? Yang mana Bunda? Terlewat. Masya Allah, tidak nampak, udah terbenam dia. Terlewat. Ketik lagi Bunda ya. Ustaz, Al-Quran itu kan ada 6.660. Kok pas dihitung kekurangan banyak sekali. Sebenarnya bukan 6.600 ya. Ada bukan 6.666 ayat. Berapa sebagian ulama? Bukan 6.600 ya. Sudah ada kepastiannya, diterangkan Ustaz Hadi Hidayat, tidak sampai 6.600 ya. Coba dicek lagi di videonya Ustaz Hadi Hidayat. Kalau masalah Al-Quran ini ya guru kita ya, Ustaz Hadi Hidayat, Bang Acong CS. Bang Acong CS, sehat selalu Bang Acong ya. Dia Kemang Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bunda. Sehat selalu Bun. Terima kasih kopinya Bunda Arif. Tidak bisa tidur lah nanti malam nih. Banyak kopi nih. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Silakan yang mau bertanya lagi Bun. Yang tadi yang terlewat itu ketik lagi. Iya Bang Acong. Saya lupa berapa ayat, tapi ini ada yang bilang bukan 6.600. Iya Bang Acong ya. Apalagi yang sering diterangkan oleh para hafiz-hafiz Quran yang mereka menghafal kan. Tidak sampai 6.600 sekian gitu. Tidak, bukan 66666 enggak. Itu udah diklarifikasi itu Bang Acong CS. Coba lagi ditengok di YouTube-nya Ustaz Hadi Hidayat. Insyaallah bisa terjawab ya.
Karena kalau Quran kan maunya ahlinya yang hafal Quran, yang hafiz Quran itu punya. Kita yang ringan-ringan saja, yang permasalahan ibu-ibu aja. Dia Kemang Jaksel. Terima kasih Leton sefoto, Masya Allah. Ini buaya besar ini ya. Guru kita juga ini, Leton sefoto ini. Dai kondang juga di Pekanbaru itu ya, Leton se itu bunda. Ustadz, anakku menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua, hukumnya bagaimana? Kalau anak menikah tanpa sepengetahuan orang tua, kalau dia jauh, tidak bisa orang tua datang atau gimana, berarti dia berwali kepada wali hakim dia. Atau dia takut orang tua tidak mengizinkan, orang tua tidak setuju, berarti dia memakai wali hakim itu bunda. Bagaimana? Ya kurang baik, kurang afdal. Artinya tidak menghargai orang tua. Ketika anak yang sudah kita besarkan dari kecil, kita kandung 9 bulan 10 hari, kita lahirkan, kita susui, kita sekolahkan, kita kuliahkan, ketika mau dia menikah, lebih dia taat kepada pacarnya yang belum dulu menjadi suaminya ketimbang dengan kita. Makanya bunda, perlunya pendidikan akhlak kepada anak-anak kita, pendidikan agama. Karena kurangnya pendidikan agama terhadap anak kita, akhirnya dia ketika dia dapat orang yang baru yang menurutnya lebih, karena dia lebih cinta kepadanya mungkin ya, padahal cinta orang tua kepada anak sepanjang masa, sedangkan anak hanya sepenggala. Bagaimana hukumnya itu? Kalau hukumnya, kalau dia tetap Islam ya, kadang-kadang dia nikah dengan di luar Islam, itu yang bahaya. Ya dia memakai wali hakim itu bunda. Kalau hukumnya sah, apalagi jauh ya. Tapi kalau dia antara beda satu kampungnya, tidak dipakainya wali orang tua itu, tidak sah itu. Bisanya orang tua datang tapi dia tidak mau, jaraknya tidak jauh ya, yang saya katakan tadi jauh jaraknya. Jadi tidak memungkinkan lagi datang, kalau datang jauh jaraknya ya, tapi sebaiknya harus tahu orang tua. Itulah anak-anak zaman sekarang ini ya. Dia memakai wali hakim tuh. Ustadz, kalau istri sudah ditalak 3 itu bisa dirujuk lagi enggak? Istri yang sudah ditalak 3, kapan lagi bisa dirujuk? Nikah dulu istri kita itu, Bang Acong. Nikah dulu istri kita dengan orang lain, mohon maaf, dia berhubungan suami istri dengan suami barunya, kemudian terjadi masalah-masalah, diceraikan suami baru, habis iddahnya tidak dirujuk oleh suami barunya atau dirujuknya lagi, nikah apalagi dia nyambung lagi keluarga sampai dia cerai atau diceraikannya tidak dirujuk-rujuknya, masuk lagi Bang Acong, meminang lagi, melamar lagi, nikah ulang lagi sama istri yang sudah nikah dengan orang lain. Kalau dia belum nikah dengan orang lain, sudah ditalak 3, tidak bisa dirujuk Bang Acong. Bagaimana kalau bacaan sholat ibu yang muter-muter sebab pernah stroke? Ya, kalau ibu-ibu yang sudah stroke, yang pernah stroke, berarti kan sebenarnya dia udah berusaha sekemampuan dia. Perasaan dia udah lurus tuh bacaan itu. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, fasholli li rabbika wanhar, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Enggak tahu dia simpangnya di mana turunnya. Berulang-ulang. Insyaallah Allah maafkan. Itu darurah namanya. Orang yang sudah darurah, sudah berusaha dia, atau mana tahu kita dengar dia bacaan Qur'annya dizahirkannya, kita bantu aja. Ketika orang tua kita sholat, misal ihdinas siratal mustaqim, lupa dia, kita bantu aja, enggak masalah. Kalau orang tua yang sudah ada bekas situruknya ya. Ustaz, bedanya wali hakim dengan wali muhakam? Bang Acong. Kita persilakan aja lah bunda-bunda yang lain dulu ya, Bang Acong ya. Bang Acong ini pintar sebenarnya. Kita yang lain aja dulu bertanya ya, bunda ya, Bang Acong. Aduh. Minta doanya Ustaz bisa membolak-balikkan hati seseorang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Doakan kepada Allah, ya Allah yang membolak-balikkan hati, berikan kesadaran kepada suami saya, lembutkan hatinya.
agar dia mengakui ini adalah anaknya. Minta sama Allah. Seberat apapun masalah yang kita kerjakan, apa yang kita hadapi di atas dunia ini, mengadulah sama Allah. Tidak usah kita ceritakan ke tetangga-tetangga kita. Tidak perlu itu. Malah menambah masalah itu. Bangun kita di malam hari. Salat kita tahajud. Salat kita salat sunnah, taubat kepada Allah. Adukan kepada Allah. Karena Allah sangat senang ketika hambanya, ketika yang lain semuanya tertidur, dia bangun berwudu, kemudian dia salat tahajud, berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan segala permasalahannya. Allah akan senang melihat bunda itu. Ya Allah, sangat senang Allah melihat kita. Ketika permasalahan-permasalahan kita adukan kepada Allah. Kalau kita adukan kepada manusia, bukan menambah solusi kadang-kadang, malah menambah masalah. Kita ceritakan kepada kawan kita, kawan ini bercerita ke yang lain, bercerita ke yang lain. Akhirnya kemana-mana cerita itu ya. Adukan kepada Allah. Karena semua dunia alam semesta ini adalah miliknya Allah. Ya, Allah yang maha tahu. Allah yang menciptakan suami ibu. Allah menciptakan kita semua. Tentu Allah lebih tahu bagaimana ciptaannya itu. Masya Allah. Ustaz, saya punya anak gadis tapi dia belum mau menikah, sedangkan umurnya 32 tahun. Itu bagaimana Ustaz? Anak gadis, kalau anak gadis ya dianjurkan segera menikah. Carikan bunda calon yang terbaik untuk dia. Disuruh dia memperdengarkan ceramah-ceramah Ustaz Somad, Ustaz Adi Hidayat, guru-guru kita yang lain tentang permasalahan menikah. Apa sebabnya dia tidak mau menikah? Karena kalau dia diniatkan dia tidak menikah itu, apa kata Nabi? Falaisa minni. Itu bukan umatku. Kalau kita niatkan kita selama hidup tidak menikah, berarti ada masalah. Harus kita tanya apa masalahnya? Kenapa tidak mau menikah? Dicari permasalahannya. Kemudian dicarikan siapa yang dia inginkan. Kita cari yang terbaik untuk anak-anak kita. Kecuali kalau sudah janda. Kalau janda tidak boleh kita paksakan untuk menikah. Beda dengan anak gadis. Kalau anak gadis harus kita tuntun dia agar dia menikah. Karena kalau anak kita sudah menikah, insya Allah terlepas daripada yang namanya zina. Itu yang kita takutkan. Pergaulan bebas. Karena sudah ada suami yang akan menjaganya. Tapi kalau dia sudah janda, kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa. Kalau dia ingin menikah, kita hanya bisa mendukung. Tidak boleh, kamu nikah gini nih. Kalau sudah janda tidak boleh, boleh ada paksaan ya bunda ya. Kalau anak gadis harus lebih kita tekankan agar segera dia menikah. Apalagi umur 32, di mana mohon maaf perempuan itu masa suburnya ada. Karena itu sudah umur 40, 45, payah nanti untuk mencari keturunan bunda ya. Bunda Arif, terima kasih kopinya ya. Nasi uduknya sekali-sekali bunda ya. Kopi terus nanti. Kok gak dijawab Ustaz pertanyaan saya? Sebenarnya Bang Acong ini udah tahu ya. Udah tahu jawabannya Bang Acong. Minum dulu bunda ya. Jangan lupa diikuti hostnya ya, bunda-bunda semua, ayahanda, bang anda kita semua, jangan lupa diikuti hostnya, Bang Regar. Yang mau bertanya silakan. Seputar sholat, seputar puasa. Kalau yang tinggi-tinggi nanti harus diskusi dia ya. Ustadz, bagaimana suami istri yang berpisah selama 3 tahun karena bekerja di luar negeri, apakah sah? Selama dia mengirimkan apa sama bunda, ibaratnya belanja nafkah, kan karena dia tugas di luar, hubungan kontak masih aktif semua, masih berhubungan bunda, dikirim hubungan tidak masalah bunda. Nanti udah pulang suami diberikan nafkah zahir dan batin. Pokoknya nafkah zahirnya kalau dia selalu aktif, dia berikan tanggung jawabnya anak-anaknya, istrinya, ya kebutuhan istri, selama tidak ada kata-kata apa ya tidak masalah bunda. Kecuali dia pergi 3 tahun tidak ada kabar, ngasih belanja pun tidak ada, itu bunda boleh mengajukan
gugat tolak ya. Tapi selama dia mengirimkan tanggung jawabnya, tidak ada kata-kata berpisah, tidak ada kata-kata tolak, hanya karena kerja di luar negeri. Ada di luar negeri ada batasan sekali 3 tahun baru pulang. Tapi tetap dia berikan nafkah zahir kebutuhan kita, tidak masalah bunda ya. Selama bunda tidak keberatan ya. Kalau istri dia udah keberatan, tidak sanggup lagi, dia bisa mengajukan tebus tolak. Nanti jatuhlah itu talak 1. Tak mau tanya apakah masih wajib sholat KKU yang stroke saraf otaknya. Masih bisa kalau masih bisa berinteraksi, masih bisa kita lawan bicara, masih bisa ibaratnya kalau kita bincang-bincang dengan dia masih nyambung, itu masih wajib. Tapi kalau sudah tidak nyambung lagi, apa yang kita katakan dia tidak tahu lagi, berarti dia sudah termasuk yang tidak wajib melaksanakan sholat. Dia tidak tahu lagi apa-apa, yang tahu diam aja dia. Kita bicara pun tidak tahu, dia tidak bisa bicara lagi, ngomong pun tidak. Kita pokoknya keluhan dia sendiri aja tidak bisa dia ucapkan. Bahkan kita pun tidak dikenalinya. Makanya dia kalau orang seperti ini, apalagi saraf otak itu kan hilang ingatan, itu sudah insya Allah tidak ada kewajiban lagi bagi dia. Kalteng hadir Ustaz, Masya Allah. Bang Suryadi, ikuti hostnya ya, Bang Suryadi. Silakan bertanya lagi bunda. Sebelum kita tutup, bentar lagi mau sholat asar ya. 10.20, sekitar setengah jam lebih kurang lagi. Kalteng hadir, Masya Allah. Intan mengikuti kreatif. Makasih Mbak Intan. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah subhanahu wa ta'ala. Ustadz mau nanya, apa hukumnya si orang istri diajak hubungan intim gak mau? Haram. Dosanya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika suami menginginkan berhubungan dengan istri, istri menolak, itu sangat dimurka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suami pun sebaiknya harus melihat situasi kondisi. Ketika istri dalam keadaan sangat capek, lagi ada kegiatan, lagi capek-capeknya pada hari itu, dan suami pun harus tahu lah sebenarnya situasi kondisinya ya. Tapi kalau tidak ada masalah, hanya si istri ini hanya malas-malas saja melayani istrinya, dosa besar bunda, tidak boleh. Intinya tidak boleh menolak daripada ajakan suami kita. Kenapa? Takutnya nanti dia cari istri lain atau dia cari perempuan lain. Kenapa? Gara-gara ini dosa besar akhirnya yang dikerjakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Anak saya untuk sholat masih berbolong-bolong. Ajarkan bunda dengan lembut. Kita praktekkan. Kita ajak dia sholat. Jangan kita hanya sholat nak, sholat sana. Kita pun tak sholat. Bagaimana? Ibu aja tak sholat katanya. Bapak aja tak sholat. Adik disuruh sholat. Bapak tak sholat. Asyik nonton TV. Asyik nonton Antv. Asyik nonton apa lagi tu? SCTV katanya. Jadi berikan contoh yang terbaik kepada anak kita. Ketika dapat waktu sholat, matikan TV. Tinggalkan handphone. Sholat bersama-sama. Ajak anak. Ajak bersama-sama sholat. Karena perbuatan lebih baik daripada ucapan. Artinya perbuatan yang kita praktekkan langsung akan lebih efektif daripada hanya kita mengucapkan saja ya. Hanya suruhan-suruh, sholat nak, puasa nak ini. Kita praktekkan langsung. Ayo nak, sama-sama sholat. Dari kecil kita latih mereka untuk mengenal masjid. Bawa ke masjid, bawa ke surah, bawa ke musolah, bawa ke pengajian. Insya Allah anak-anak kita akan rajin sholat. Perhatikan sholatnya, perhatikan gerakannya, ajari mana rukun sholatnya. Karena orang tua adalah guru pertama daripada anak-anak kita. Kalau tidak mampu, datangkan guru ke rumah. Ustadz, anak saya mau belajar ngaji, Iqra Al-Quran. Please nanti harus bisa sholat yang benar Ustadz. Ajarkan anak saya Ustadz. Kalau orang tua tidak mampu, ajak Ustadz. Undang Ustadz-Ustadz kita untuk mengajari anak-anak kita.
agar sholatnya bagus, agar dia tahu mana bacaannya betul, agar dia tahu mana rukun, mana syarat daripada sholat. Ustadz mau nanya, kalau wati subhat itu gimana kalau hamil dan memiliki anak? Ustaz mau nanya, kalau wati subhat berzina. Itu sudah diterangkan Ustaz Somad ya. Ketika orang berhubungan yang bukan suami istri, kemudian timbul ada anak, nah ini masalahnya. Kalau anaknya sebenarnya tidak masalah, cuma permasalahannya nanti kalau dia perempuan, ini sudah diterangkan guru kita nih. Kalau dia perempuan, kalau dia besar nanti, andai pun perempuan yang kita wati itu kita nikahi dia, karena tadi ibaratnya berhubungan karena belum nikah atau dia melakukan hubungan intim di luar pernikahan. Kalau dia perempuan, masalahnya nanti besarnya situ timbul. Pertama, kalau dia perempuan, kalau dia nanti mau menikah, ayah biologis ini tidak sah menikahkan dia. Walinya harus wali hakim. Kenapa? Karena anak ini mohon maaf dibuatnya sebelum hari H. Ibaratnya sebelum sah sudah dibuat dia. Sebelum hari pencoblos sudah mencoblos dia. Tidak boleh. Maka dia tidak sah menjadi wali daripada anak perempuannya. Apa yang kedua? Si anak perempuan ini nanti tidak mendapat waris. Tidak boleh dibuat binti si fulan. Tidak boleh. Dia hanya binti maknya. Kasihan anak ini. Kemudian dia tidak mendapat waris daripada ayahnya. Yang keempat apa lagi? Kalau dia menikah, kalau tidak ada ayah, tentu ada abangnya laki-laki. Abang laki-lakinya pun tidak bisa menjadi wali daripada adiknya ini. Itu ngerinya kalau wati subhat nih. Ya. Bang Acong ya. Kami orang tua sudah sholat Ustaz, tapi anaknya kita ingatkan agak sulit. Yang penting bunda, jangan lupa, jangan bosan-bosan ajak terus anak kita, ajak terus sholat, berikan sugesti. Nah, kalau kamu rajin sholat, awalnya gitu kan, nanti ibu belikan ini, ibu belikan makanan nanti nak ya, kita rayu-rayu, berikan sugesti, berikan kepada anak kita. Gimana caranya biar agar rajin sholat? Berikan tausiah. Nah, kalau ibu nanti tidak ada lagi, siapa yang menyuruh kalian sholat? Kalau ayah dan ibunda sudah tidak ada lagi, siapa yang mendoakan ibu kalau kalian sendiri saja sholat pun tidak mau? Bagaimana mendoakan kedua orang tua? Berikan nasihat yang menyentuh hatinya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah. Doakan kepada Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Lembutkan hati anak saya. Buat dia Allah menjadi orang yang soleh, yang rajin beribadah. Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak saya ini orang yang ahli fikih dan mengerti ta'wil, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kita doakan kepada Allah. Ikhtiarnya sudah kita lakukan, doa sudah kita lakukan. Anak masih tidak mau sholat, nanti di akhirat bisa kita pertanggungjawabkan. Ya Allah, saya sudah perintahkan, saya sudah ajarkan, saya sudah berdoa kepada-Mu ya Allah, saya sudah ikhtiar mengajari anak saya untuk sholat, dia tidak mau ya Allah. Nanti ada alasan kita di hadapan Allah. Ketika dapat waktu sholat, terus ajak. Dia tidak mau, nanti urusannya di hadapan Allah. Makasih Pak Ustaz, saya pamit dulu, waktu asar hampir tiba. Masya Allah Bunda Ari, berkah selalu dagangannya Bunda ya. Berkah selalu, jangan lupa berbagi kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Berbagi kita. Insya Allah pintu rezeki itu kan turun. Lau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Andai penduduk bumi semua bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Allah bukakan pintu-pintu rezeki. Murahkan rezeki. Murahkan tangan untuk berbagi kepada siapapun yang membutuhkan. Insya Allah akan Allah ganti yang lebih besar dari apa yang kita berikan. Bagaimana suami yang gak mau sholat, tapi saya takut untuk ngasih tahu. Suami malas sholat, bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kita yang ceramah nanti, alah adiknya hafal ini. Saya lebih tahu kata suami. Kadang-kadang suami kan kayak gitu juga.
Caranya bagaimana? Putar video-video Ustadz Abdul Somad, guru-guru kita, putar ceramah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, putar aja ceramah tentang masalah sholat. Atau di TV kita putar, di YouTube tentang masalah sholat. Nanti sedikit demi sedikit tergugah hatinya. Atau cari siapa yang didengarkannya omongannya. Misal ada atuknya, misal ada omnya atau kawannya yang dia dengar kata-katanya, boleh kita pinjam. Kita sampaikan kepada dia. Kawan, saudara, tolong sampaikan kepada suami saya agar dia mau sholat. Berarti kan kayak ada ustadznya yang dia dengarkan kata-katanya, yang dia hormati, yang dia takuti, yang dia segani. Kita sampaikan kepada ustadz, kita pinjam ustadz yang menyampaikan kepada suami kita. Atau om kita yang dia dengar kata-katanya, kita sampaikan, nanti om kita yang menyampaikan kepada suami kita. Karena kalau kita yang berdakwah nanti, Assalamualaikum warahmatullah, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tidak mau solat kafir. Berantem pula nanti kakak sama suami. Jadi cari siapa yang didengarkannya kata-katanya. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, lembutkan hati suami saya agar dia mau sujud kepadamu ya Allah. Karena di akhirat besok, di padang mahsyar besok, orang-orang yang tidak mau sujud kepada Allah akan dibenturkan kepalanya ke batu yang runcing. Nanti hukumannya nanti itu. Ada batu runcing di neraka disediakan, kepala kita diantukkan. So kuat-kuatnya, kita sendiri yang mengantukkan. Sampai terbelah dua kepala kita, otak kita nampak. Bagus lagi dibuat Allah. Rentakkan lagi. Sampai kapan? Sampai habis masa dosa-dosa kita. Sampai habis dosa-dosa kita itu. Nabi melihat, ini kenapa ya Jibril? Ini orang-orang yang malas sujud kepadamu ya Allah waktu di dunia. Karena kerasnya hati kita, keras kepalanya, tidak mau sujud kepada Allah. Akhirnya dihentakkan kepala ke batu runcing sehingga terbelah dua kepala kita. Bagus lagi, belah lagi. Bagus lagi, hentakkan lagi. Begitulah sampai habis masa hukuman kita. Bang Acong CS. Yang lain aja Bang Acong ya. Bang Acong nih Ustadz Gadang nih. Ustadz, saya punya suami tapi dia lagi sakit gula. Dia nggak pernah hubungan intim lagi. Itu dosa enggak Ustadz? Kalau dia ndak sanggup lagi bunda karena sakit, kita harus memahami juga kondisinya. Insya Allah diampuni Allah. Kita pun sebagai istri harus bersabar. Kita doakan kepada Allah agar suami segera dia pulih, segera disehatkan Allah Subhanahu wa taala agar kembali seperti semula, harmonis keluarga kita ya. Bu Yati ya, doakan kepada Allah kesembuhan. Suami istri, suami doakan kepada Allah agar dia selalu sehat. Berikan Allah kesembuhan. Kesembuhan yang tidak menyisakan rasa sakit. Doakan kepada Allah. Insya Allah dia tidak akan berdosa. Allah Maha tahu. Apalagi bapaknya anak-anak gak mau sholat masjid dan sholat pun selalu akhir waktu. Itulah kadang-kadang menjadi contoh bagi anak-anak kita bunda. Bapak aja gak sholat, bapak aja gak puasa. Jadi orang tua ini jadi contoh bagi anak-anaknya. Makanya sebelum kita menyuruh anak-anak kita, praktikkan dulu. Nak sholat, ayo nak, ayo ke masjid nak. Orang tua yang menjadi contoh, suri tauladan kepada anak-anaknya. Kalau kita hanya menyuruh dia tuh ayah tidak sholat, adik juga tidak sholat lah katanya. Itu payahnya anak-anak zaman sekarang. Anak sekarang itu udah pandai-pandai pula menjawab. Beda dengan anak-anak dahulu itu kan, sholat kata orang tuanya, langsung takut lari ke masjid sholat. Kalau sekarang bapaknya tidak sholat katanya. Auzubillah, auzubillah. Al-Fisahri Ibnu Bukhari, Masya Allah guru besar kita nih ya. Waalaikumsalam Bu ya, saya selalu ya. Cara melembutkan hati suami Pak Ustadz bagaimana? Ya jaga selalu hubungan kepada suami. Kata-kata tidak boleh kita kasar kepada suami. Datang dia bekerja,
bebannya ambil, kemudian si hidangkan makanan, bawa dia kamar mandi, cuci tangannya, bawa langsung makan. Jangan kita baru datang suami minta ini minta itu, wah ini banyak masalah, dia sudah masalah di kantor, masalah lagi di rumah, banyak stres dia kemana-mana, akhirnya suami itu keras jadi hatinya. Tapi kalau dia sudah ada masalah di kantor, datang di dalam ke rumah, hatinya istrinya pandai melembutkan hati suaminya, menyambut suami dengan apa bang masalahnya bang, bukan malah jadi kompor pula, abang nih bawa ini bawa duit selalu sedikit, aduh kiamat dunia. Ya, pandai kita melayani suami kita, pandai kita bertutup cakap kepada suami kita, insya Allah hati suami kita akan lembut. Robah yang selama ini kita berkata kasar, selama ini penampilan kita kurang baik di hadapannya. Ya, kalau dulu jarang berdandan untuk suami, berdandan bagus untuk suami kita. Kadang-kadang kan terbalik, kalau ke undangan baru berdandan bagus. Kalau untuk suami, mana baju yang paling buruk, itu dia pakainya. Bagaimana hukumnya melakukan orang yang ziarah? Ini guru kita ini pertanyaannya kelas-kelas kakap juga. Nantilah kita kita baca dulu bukunya Bang Acong ya. Bang Acong ini kelas tinggi nih, guru besar kita nih. Kalau boleh nanti kita live-kan juga nih Bang Acong nih ya. Bang Acong CS. Masya Allah. Kita pending dulu Bang Bang Acong ya. Apa ini? Pak Ustaz, saya pamit dulu, udah terdengar azan asar. Iya Bunda Wiwinarti. Silakan sholat Bunda. Semoga urusan-urusan dunia kita, yang penting itu ibadah ya. Kalau sudah hayya 'alas shalah, tinggalkan. Permasalahan dunia tinggalkan semua. Makasih Ustaz. Makasih Bang Acong CS. Masya Allah. Berkah selalu Bang Acong. Mudah-mudahan menjadi orang yang bermanfaat bagi agama Islam ini ya Bang ya. Selalu berdakwah, ikut bantu agama Allah ini. Kalau bukan orang-orang berilmu, siapa lagi yang akan menolong agama Allah ini? Tolong keluarga kita. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu, keluargamu, orang-orang yang di sekelilingmu. Pelihara mereka daripada jilatan api neraka. Orang-orang yang berpaham agama, yang paham agama, silakan berbagi ilmu kita kepada orang-orang saudara-saudara kita, agar nanti di akhirat ketika kita ditanya Allah, apakah ilmu yang kamu sudah dapatkan sudah kamu ajarkan kepada saudaramu, keluargamu, orang-orang Islam? Kalau sudah kita sampaikan, nanti tanggung jawab kita lepas dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lisnawa, makasih Pak Ustaz. Iya makasih Bunda ya. Jangan lupa Bunda ikuti ya, udah diikuti Bunda Lisnawati. Masya Allah, sehat selalu. Masya Allah, Idrus Assegaf. Masya Allah, Bang Idrus Assegaf. Sehat selalu Bang ya. Kalau Assegaf biasa Habib insya Allah ya Habib. Husnul mengikuti kreator. Terima kasih Bang Husnul. Semoga sesuai dengan namanya Husnul Khotimah. Masya Allah. Terima kasih Habib. Masya Allah ada guru kita Habib. Habib Petrus Asyegab, Masya Allah. Sebuah kemuliaan guru kita, Habib kita bisa bergabung di room yang sederhana ini ya. Jadi malu anak jadinya. Aduh, Masya Allah. Sehat selalu Gurunda ya. Guru kita Habib Petrus Asyegab, berkah selalu. Keturunan Rasulullah SAW ya, harus kita hormati dimanapun mereka berada ya. Karena di dalam diri mereka, di dalam darah mereka ada darah Rasulullah SAW. Aku tinggalkan kepada kamu, kata Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Ada juga mengatakan As-Sunnah itu adalah para habaib keturunan Rasulullah SAW yang harus kita jaga mereka, harus kita hormati mereka ya. Masya Allah. Amin amin Habib. Pak Ustadz tanya satu lagi, bagaimana caranya biar suami setia? Ya pandai-pandai merayu suami, pandai-pandai melayani suami, pandai-pandai masak dengan suami. Apa yang
kesukaan masakan dia, kita masakkan. Datang dia kerja, kayak tadi juga sama bunda, datang dia kerja, ambil bebannya, cium tangannya, pulang dia dari sholat Jumat, cium tangannya, sambut dia di rumah, sambut di pintu, bawa langsung ke tempat makan. Lembut kita, muka kita penuh dengan kedamaian ketika berjumpa dengan suami, insya Allah akan setia. Akan datang di dalam hati suami itu, ini takkan dapat saya di luar sana. Istri yang selalu menyambut saya dengan senyuman. Mau sedikit rizki yang saya bawa atau banyak, dia selalu senyum kepada. Tidak pernah dia mengucapkan kata-kata yang membuat hati saya sakit. Tapi kalau kita datang suami kita udah langsung cacian, makian yang kita ucapkan kepada suami, bagaimana saudaraku akan terjadinya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, tentram, tidak ada percekcokan. Ya caranya harus kita pandai. Suami pun juga harus pandai merayu istri, harus baik-baik kepada istri. Akan datangnya sakinah di dalam rumah tangga, mawaddah, warahmah. Kalau sudah mawaddah, warahmah, akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya bunda, Sophie mengikuti kreator live. Masya Allah. Silakan bertanya lagi bunda, bentar lagi kita mau tutup ya. Semoga berkah semua. Jangan lupa ikuti Bang Regar, ikuti juga Habib tadi ya, Habib kita, Habib Idrus As-Segaf, Masya Allah itu guru kita ya, Ahlul Bait. Maisyarah mengikuti kreator live, Masya Allah. Thank you Maisyarah. Iya bunda, Bunda Lisnawati, makasih Pak Ustaz, sehat selalu, amin ya Allah. Doakan bunda, karena kita sehat selalu, itu berkah doa para jamaah-jamaah kita. Jamaah-jamaah yang selalu mendoakan ustadz-ustadznya. Mau tanya Ustadz, silakan Bunda Sofi. Bunda Sofi mau tanya, silakan Bunda. Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri, ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri. Maisyarah ya, sama-sama Ustaz. Jangan lupa ikuti hostnya ya, Kak Maisyarah, Bunda Sopi. Biar kita selalu bisa menjalin silaturahmi. Kalau Bang Regar live, Bunda bisa bergabung lagi, bisa bertanya lagi, ya. Karena room kita ini adalah room untuk bersama-sama belajar. Saya pun belajar juga. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab, kita pending dulu. Nanti kita baca lagi bukunya. Saat kita sakit baru pulang dari rumah sakit, banyak nih yang jenguk ke rumah sampai masuk mau maghrib. Sampai masuk mau maghrib baru kita sakit, kemudian banyak tamu. Padahal kita belum sholat asar, orang masih ramai saja. Permisi kita bunda, bilang sama ibu-ibu, bunda mohon maaf, ini sudah masuk asar, saya sholat pamit dulu 5 menit 10 menit untuk sholat asar. Atau sama-sama kita bun sholat asar di rumah berjamaah. Kami sediakan mukena, kami sediakan sejadah. Buat gitu bunda. Jangan kita karena kita dijenguk bunda, akhirnya kewajiban kita kepada Allah tertinggal. Jangan, dosa kepada Allah. Itu dosa bunda, tidak boleh. Mau maghrib udah mau Allahu Akbar, udah dapat pulang maghrib, baru mau pulang emak-emak semuanya. Jadi ibu-ibu pun yang datang menjenguk orang sakit, tahu waktunya, jangan lama-lama. Yang penting kan kita doakan, kita jumpa, doakan dia agar sehat, cepat pulih. Itu yang penting. Tidak usah lama-lama di sana. Apalagi gara-gara kita lama akhirnya membuat ibunda yang sakit ini mau sholat pun dia agak malang dia jadinya. Aduh gimana nih mau saya tinggalkan, orang masih datang berdatangan. Jadi pamit aja bunda. Bunda mohon maaf semua, saya belum sholat asar, atau mari sama-sama kita sholat berjamaah di rumah kita ini. Saya sediakan sejadah, saya sediakan mukena, kita sholat berjamaah. Permisi aja bunda.
Tidak perlu kita harus malu bunda, daripada kita meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang dimana sakit itu pun adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah, penggugur dosa-dosa kita. Tapi waktu itu nggak berani ninggal tamu. Makanya bunda, itu tetap kita dapat dosa. Kodo aja bunda ya, kalau udah tertinggal kodo, ganti sholat yang tertinggal dulu bunda ya. Sengaja aku mengkodo sholat asar, sengaja aku sholat asar 4 rakaat, kodo karena Allah Ta'ala. Tapi akhirnya kebagian waktu mungkin hanya 10 menitan sebelum maghrib. Sah nggak ya Ustaz? Sah, tapi itu sudah masuk waktu tahrim. Sholatnya sah, tapi kita sudah dapat dosa karena terlalu terbelakang apanya. Ibaratnya waktunya udah detik-detik terakhir ini. Sholatnya tetap sah bunda, tapi udah ibaratnya Allah udah marah nih. Aduh lah, maka ibarat gitu ya. Jadi udah masuk di waktu tahrim, udah detik-detik mau habis tuh bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu ya. Maisaro mau tanya Ustadz, boleh ya? Terakhir Bunda Maisaro ya, karena mau sholat asar lagi. Silakan tanya Bunda. Insya Allah semoga Allah mengampuni bunda ya. Allah ampuni dosa-dosa kita karena sudah terakhir. Ibaratnya udah detik-detik terakhir waktunya itu baru masuk sholat maghrib. Gak punya niat ninggalkan sholat ya bunda, Masya Allah. Makanya bunda maunya kita pamit aja ninggalkan ya. Berani aja bunda. Jangan segan kepada manusia daripada kita meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang dimana sholat asar yang kita tinggalkan tidak akan kembali lagi. Kalau yang besok itu asar yang lain lagi tuh bunda. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita bunda ya, amin Allah. Silakan Bunda Maisyarah yang mau bertanya. Ini terakhir Bunda Maisyarah ya, sebelum kita tutup live-nya bun. Cara ganti puasa tahun lalu pas lahiran gimana Ustaz? Ganti kata Allah, wa in kuntum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayamin min ukhar. Apabila kamu wa in kuntum, jika kamu di bulan Ramadan itu maridun sakit, aw ala safarin atau dalam keadaan berperjalanan, fa'iddatum min ayamin ukhar, maka ganti di hari-hari lain. Ini kan sudah bukan bulan Ramadan, maka ganti puasa kita kodo. Kapan di kodo? Kodo aja hari Senin. Senin, kalau kita hari Senin nanti dapat 2 pahala. Ya Allah, sengaja aku puasa Ramadan mengkodo puasa tahun yang lalu karena Allah Ta'ala. Sengaja aku puasa esok hari mengkodo puasa bulan Ramadan yang lalu karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia aja. Pardu karena Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia aja. Niatkan kita mengkodo puasa tahun yang lalu. Kalau kita kerjakan di hari Senin, kita dapat pahala kodo, dapat pula pahala sunnah Senin. Ya. Kalau banyak yang kita tinggalkan itu, kalau bisa Senin puasa, tapi tidak mungkin pula sanggup pula kalau tiap hari puasanya kan. Kodo aja Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau bisa Senin Selasa nak apa-apa, Kamis, Senin Selasa, Kamis, atau Senin Selasa Rabu, Kamis, Jumat Sabtu dia free. Bagi orang yang pas lahiran, karena pas lahiran tidak bisa berpuasa kan. Ada orang bilang itu bayar fidyah aja, tidak bisa. Orang yang mengandung, orang yang melahirkan, ketika dia meninggalkan puasa, ditanya dulu, kenapa antum, kenapa kamu tidak berpuasa? Kalau saya berpuasa Ustaz, khawatir anak saya nanti air susunya tidak ada. Kalau saya menyusui air susu nanti tidak ada kalau saya puasa. Jadi khawatir saya berbahaya buat anak saya. Oh berarti masalahnya karena khawatir anaknya. Kalau kita mengandung, melahirkan,
kita khawatir terjadi sesuatu terhadap anak, maka apa konsekuensinya? Wajib mengkodo dan bayar fidyah. Sudah dikodonya puasa, bayar lagi fidyah. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin. Satu hari kasih makan orang miskin. Satu hari berapa kali kita makan? Normalnya 3. Satu kali makan berapa? Kalau di kampung-kampung 10.000, kalau di kota 15.000. Berarti 45.000. Satu hari 45.000 plus diganti dengan puasa. Sudah puasa, ganti lagi, tambah lagi fidyah. Ustadz, saya tidak puasa Ramadan tahun lalu. Saya hamil. Kenapa kamu tidak puasa? Khawatir saya kalau berpuasa, saya ini sakit, drop, lemah jantung saya, Ustaz. Jadi yang ibu khawatirkan diri sendiri. Iya, berarti kalau ibu mengkhawatirkan diri kita sendiri, badan kita takut kenapa-napa, maka cukup dia mengkodo puasa saja di hari di luar Ramadan tanpa fidyah. Ingat, kalau yang dikhawatirkan dirinya cukup mengkodo. Tapi kalau yang dikhawatirkannya bayinya, kodo plus fidyah. Begitu Bunda Masyarah ya. Makasih Ustaz jawaban, semoga bermanfaat. Amin Bunda Sofi. Iya, makasih banyak Ustaz jawabannya. Iya, makasih Bunda ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Hamba yang dhaif, yang fakir, yang ilmunya masih si ujung kuku, mungkin tidak sampai ya. Hanya bisa berbagi kepada Bunda, menjawab pertanyaan yang belum bisa memuaskan kita semua ya. Semoga Allah berikan kita hidayah inayah agar selalu bisa berjumpa, berbagi ilmu, menuntut ilmu untuk kita semua yang ada di room ini, untuk khususnya kaum muslimin muslimat dimanapun berada ya. Bapak Ibu, mari kita tutup majelis kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.